arsalna, nun tanda fathah merujuk kepada kata kami dalam bahasa Arab. Nahnu dalam bahasa Arab, kami dalam bahasa Indonesia. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya. Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Dia tidak lagi menggunakan kata huruf nun di sana. Tidak lagi mengatakan kata nahnu, karena sudah menuju kepada hakikat dirinya sebagai penyembahan, sebagai sembahan, bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Annahu, sesungguhnya, la ilaha, tidak ada sembahan, illa, kecuali ana, aku. Tidak dikatakan illa nahnu, kami. Tidak dikatakan kami, tapi ana, aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Tidak dikatakan maka sembahlah kami. Jadi kata kami yang digunakan oleh Allah untuk mengatakan kebesarannya, keagungannya. Sama ketika saya berpidato di depan podium, di atas podium saya berpidato. Kami telah mencanangkan. Itu cakupannya besar tuh. Wah, orang hebat ini. Kami, artinya beliau ini orang hebat. Tapi kalau dikatakan saya mencanangkan, itu skalanya kecil, cakupannya kecil. Tapi kalau kami, itu adalah kebesaran, kemahaagungan, kedahsyatan daripada hakikat Tuhan itu sendiri. Tapi ketika hamba dituntut untuk beribadah, menyembah, maka seketika Allah mengatakan ana, ni, wa ma arsalna min qabli min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu ni, aku, sembahlah aku, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak dikatakan sembahlah kami atau tidak ada Tuhan selain kami, tidak, tetapi selalu ana dan merujuk kepada hakikat dia sendiri. Demikian. Baiklah, kalau begitu, terus oke, tidak boleh bersandar pada penafsiran, pada asumsi. Oke, saya ingat itu. Tapi ketika Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada, habis itu aku bukan dari dunia ini. Kalau bukan merujuk pada Tuhan, itu bagaimana menafsirkannya? Kalau bukan merujuk pada Tuhan itu. Oke, baik itu. Baik. Jadi, aku bukan dari dunia ini. Kita tidak perlu menafsir dulu. Kalau Yesus bukan dari dunia ini, Yesus nyata berasal dari rahim manusia. Rahim itu bukan dunia. Alam rahim dan alam dunia itu berbeda. Itu Yesus tidak boleh disalahkan di sana. Saya juga tidak berasal dari dunia. Saya berasal dari alam rahim. Sama seperti Yesus. Sama-sama antara Bang Suma dan Yesus itu bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari alam rahim. Valid itu. Tapi ketika Yesus mengatakan, perkataanku bukan dari diriku sendiri, ajaranku bukan dari diriku sendiri, pekerjaanku bukan dari diriku sendiri, kehendakku bukan dari diriku sendiri, maka di situ Yesus sedang mengesahkan Dia yang telah mengutus dirinya. Mari kita jangan menafsir, tapi kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jangan tafsir. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah orang yang sudah ditentukan. Ingat, orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Di situ ada penekanan. Wahai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Kalau orang Israel aja diseru, maka orang Kristen harus taat, harus tunduk. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan disertai kekuatan-kekuatan, disertai mujizat-mujizat, dan disertai kepadanya tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yesus hanya perantara. Perantara apa? Perantara Allah menyatakan
menampakkan dirinya. Dengan cara apa? Memberikan Yesus mujizat, memberikan Yesus tanda-tanda, memberikan Yesus kekuatan. Berarti Yesus, apakah dia Tuhan? Bukan. Dia bukan Tuhan. Dia adalah perantara Tuhan. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara Tuhan pencipta langit dan bumi, untuk menyatakan keberadaannya di tengah-tengah Bani Israel dengan membekali Yesus mujizat, tanda-tanda dan kekuatan. Makanya Yesus mengatakan apa? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perkataan Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Penghakiman Yesus, Yohanes 8, 18, 17, 18, 19. Aku tidak menghakimi siapapun, tetapi kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi dua saksi adalah sah, dan akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa bersaksi tentang diriku. Dua sah. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Yesus silakan. Ya, saya mengakui Yesus itu memang utusan, tapi dia juga sebagai Allah, karena tiga pribadi satu hakikat. Saya meyakini itu Yesus utusan. Tapi yang jadi pertanyaannya, bagaimana Anda menafsirkan pada Yohanes 8:23, Yesus berkata, kamu berasal dari dunia bawah, sementara aku dari atas. Kamu berasal dari dunia, sementara aku berasal dari atas. Dalam Yohanes 8 ayat 23. Jadi bukan cuma rahim itu, bukan dunia rahim. Seharusnya kalau dunia rahim, Yesus nggak ngomong kamu berasal dari dunia bawah. Misalnya bukan begitu Yesus ngomongnya kan. Kalau berasal dari dunia yang rahim, seperti yang Bang Zuma paparkan tadi, mengerti kan? Oke, baik. Saudaraku, kembali lagi kepada Amsal 3 nomor 5. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri, tetapi bersandar kepada firman Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mendudukkan kitab Anda sebagai firman Tuhan, boleh dong saya ngajak Anda untuk berselancar membaca Yohanes 17. Apa yang diterangkan di data 17, titik poinnya di 15 sampai 17. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, Yesus bukan dari dunia. Apakah mereka juga adalah Tuhan berarti dia bukan berasal dari dunia? Satu poin. Poin kedua. Yohanes 17 nomor 15 sampai nomor 17. Poin kedua. 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Tamat kita di situ. Kalau Yesus adalah Tuhan karena dia berasal dari surga, maka makhluk-makhluk surgawi termasuk iblis juga berasal dari surga. Mereka juga adalah Tuhan. Apakah seperti itu? Baiklah, saya mengerti. Ada lagi? Saya sempat lupa mau menanya apa lagi. Mungkin untuk sementara itu saja dulu. Baik. Saya balik nanya boleh? Silakan. Baik. Pertanyaan saya sangat sederhana, Bang. Tadi saudara mengatakan 3 di dalam 1. Pertanyaan saya gampang sekali. Ketika seorang wanita melahirkan seorang anak, sampai batas mana anak yang keluar dari rahimnya ini bisa disebut sebagai anaknya? Silakan. Kalau menurut penafsiran dulu saya yang sebelumnya, itu tentu saja Maria mengakui sebagai anak ketika Yesus tidak sebagai Allah, mengerti kan? Karena 3 pribadi satu hakikat.
Sampai kapan Maria akan menganggap Yesus sebagai anaknya? Sampai Yesus belum memisahkan, sampai Yesus belum bersatu dengan Allah. Jadi ketika di surga kelak, Yesus memanggil apa kepada Maria? Kalau dalam keadaan manusia, memanggil ibundanya, memanggil ibunya tentu saja. Tapi kalau sebagai Allah, memanggil hambaku, memanggil anakku. Logika seperti ini apa bisa dikatakan Amsal 3 nomor 5? Kena enggak pada sasaran ini? Ada manusia melahirkan manusia. Manusia yang dilahirkan ini berhenti jadi anaknya. Bisa dibayangkan betapa pilunya hati Maria ketika anak yang dilahirkannya kelak di tempat kehidupan kekal justru memanggil dirinya dengan panggilan hambaku. Itu kan ketika Yesus sebagai Allah, tapi kalau sebagai manusia tidak begitu, Bro. Nah, nanti di surga Yesus sebagai apa? Sebagai manusia untuk sementara, karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ya seperti Lalu kapan dia menjadi Allah? Kalau di surga pun dia menjadi manusia. itu kita tidak tahu, masih ya belum tahu saya. Tapi ketika dia di surga, Yesus itu justru menyatakan suatu keadaan di mana Yesus itu justru melepaskan jabatannya sebagai Tuhan. Gimana itu? Bahwa Yesus kelak akan memberikan semua apa yang dia punya itu kembali kepada Tuhannya. Setelah Yesus melakukan apa yang kemudian menjadi tugasnya dia di atas muka bumi ini, Yesus akan menyerahkan kembali apa yang menjadi hal yang diberikan Tuhan kepada dia kelak. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 3 kalau nggak salah, tolong dibantu saya Bang Handi. Di sana apabila Yesus datang untuk yang kedua kalinya, dia akan menyatakan dirinya dalam keadaannya yang sesungguhnya, bahwa di dalam keadaan yang sesungguhnya kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Yohanes 3 nomor 2, Pak. Nah, itu dia. Tolong dibacakan, abangku. Sebentar, Bang, saya buka datanya dulu. 2 Yohanes 3 nomor 2. Betul itu ya? Ya. Sorry. 1 Yohanes 2. Astagfirullahaladzim. Mungkin 1 Yohanes 3 nomor 2 kali. 1 Yohanes 3 nomor 2. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Oke, saya bacakan, izin Ustaz Alim. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa yang keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikian, Bang. Iya. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan, tetapi sama seperti kita manusia. Kecuali kita ingin mengatakan kita Tuhan, berarti Yesus Tuhan. Karena dalam keadaan Yesus yang sebenarnya ternyata Yesus itu adalah sama seperti kita. Bagaimana? Ya itu mungkin ketika turun kedua kali di dunia, ketika Yesus turun 2 kali di dunia ini. Keadaan yang sebenarnya, keadaan Yesus yang sebenarnya. Sebagai manusia, kan Yesus memang manusia, tapi kan yang kita sembah Allah Bapanya. Allah Bapa kan tadi sudah berubah jadi manusia, Bang. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dia sudah jadi, dia
Bapaknya inilah yang menjadi Yesus. Ya sudah, mungkin nanti saya pikirkan lagi. Saya pelajari dulu kalau gitu. Iya, coba Anda telaah lagi Filipi 2 Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa Yesus ini adalah Elohim yang datang tidak mempertahankan keelohiannya, kemudian melepaskan keelohiannya menjadi hamba dia. Menjadi hamba, lalu kemudian merendahkan dirinya. Setelah dia menjadi manusia sama seperti manusia, dia kembali kemudian merendahkan diri dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang salib. Berarti yang mati ini adalah Elohim yang dalam bentuk manusia. Nah, Yesus bukan hanya jasadnya saja, bukan hanya rohnya saja yang Elohim, tetapi jasadnya. Di Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Coba. Sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keelohian. Jadi jasadnya Yesus itu adalah jasad Elohim. Kolose 2 nomor 9. Makanya Paulus itu tidak mengajarkan Trinitas. Yesus mengajarkan ya Tuhan menjelma menjadi manusia. Cek. Ya sudah, saya Oke, kita izin sapa dulu. turun begitu. Jangan turun dulu, Alfa. Di atas aja. Kita sapa dulu RTMN. Selamat sore RTMN. Saya mau ke Kristen. Halo? RTMN. Halo, selamat sore. Kristen ya, Bang? Ya, Kristen, Bang. Mbak. Oke, lanjut. Silakan. Apa Iya, yang ingin disampaikan? Terima kasih. Ini kan saya coba tadi sempat searching buka TikTok, saya lihat ada siaran live ya, pembahasan tentang ya kalau bisa dibilang lintas agama ya. Betul. Ya, yang dalam artian gini sih, kalau saya kan Kristen Protestan, cuma kalau saya lihat yang dari tadi diundang untuk naik itu, mungkin gini Bang, kalau pandangan saya sebagai agama Kristen Protestan ya, mungkin teman-teman yang naik tadi itu, bukan saya bilang kapasitasnya tidak bagus, dalam artian mungkin literasi dalam Alkitab itu dia kurang memahami atau bagaimana Bang ya. Karena kalau saya lihat dari abang-abang tadi, saya lihat kalau dari pemahaman atau literasinya itu sangat bagus sekali ya. Saya lihat ayat-ayatnya sangat bagus dalam mengartikan. Nah, cuma saya mau saran saja mungkin kalau saudara-saudara yang dari Kristen Protestan atau Kristen mungkin yang lainnya, ketika mau mengikuti acara atau live seperti ini, mungkin bisa dikaji dulu atau dilakukan literasi mungkin yang lebih luas. Karena kalau saya lihat ini kapasitasnya mungkin lebih besar yang harus berbicara. Jangan sampai jangan sampai nanti yang disampaikan itu, maksud saya minta maaf, itu tidak sesuai sebenarnya. Jangan sampai karena literasi kita tidak terlalu bagus, ketika teman dari saudara-saudara mungkin Muslim menanyakan, itu tidak kena gitu. Menurut saya sih seperti itu saja sih kalau dari saya. Ya. Pak RTM, Iya. janganlah dikritik temannya di sini gitu aja. Iya, Kalau betul. gitu langsung diisi aja lah begitu. Menurut Iya. pendapat Anda kalau monitor tadi apa yang Anda tanggapi dengan penjelasan Bang Joma? Silakan. Ya, menurut saya sih istilahnya dalam artian saya tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Dalam artian ketika kita beragama meyakini sesuatu, dalam artian saya sih bagaimana kita bisa itu mengerti dulu apa yang kita yakini sebelum kita menyampaikan ke orang yang tidak berkeyakinan sama seperti kita. Kalau saya sih seperti itu saja sih, simpelnya Bang, itu saja Kalau sih. begitu langsung masuk topik, kenapa Anda meyakini Yesus itu Tuhan? Silakan. Kalau saya memang berkeyakinan saya sebagai Kristen
Protestan, sebagai pengikut Kristus yang berkeyakinan. Dan itu mungkin kalau untuk diperdebatkan susah Bang ya. Namanya kita keyakinan kan dalam artian keyakinan apa yang kita yakini. Dulu itu ayam deh. Izin interupsi. Saya sebenarnya bukan gimana ya, bukan bermaksud menjauh. Saya cuma bertanya tentang iman Islam. Saya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab iman Kristen. Saya akui itu karena saya hanya bertanya tentang iman Islamnya saja di sini. Benar apa tidak seperti yang saya tangkap dari media-media lain kalau Islam tuh agamanya kayak ada yang menyembah Nur Muhammad. Saya ingin klarifikasinya saja. Saya bukan bermaksud untuk menjawab iman Kristen gitu. Tidak. Saya memang tidak memiliki kapasitas itu. Segitu saja. Ya udah langsung masuk topik RTM. Kalau Anda mengimani Yesus itu Tuhan, dasarnya apa? Berdasarkan iman saja atau berdasarkan Bible? Silakan Anda berikan argumentasi Anda, nanti ditanggapi oleh Bang Joma. Silakan. Ya, terima kasih Bang. Kalau yang pertama kan yang jelaskan dalam artian kita beragama itu terus terang gini. Kita lahir di dunia ini kan lahir dari yang namanya orang tua ya. Ketika orang tua itu kita sudah beristilahnya beriman, berkeyakinan apa yang sudah ada. Nah, itu yang kita yakini sebagai keturunannya dia kan. Dalam ketika lahir kita kan disuruh pilih agama apa. Jadi ketika orang tua kita berkeyakinan itu yang terjadi secara ininya. Tapi kan ketika kita besar, ketika kita sudah berpikir dan berlogika kan dalam artian ya mungkin kita bebas untuk memilih apa yang kita rasa yang mau kita yakini. Dalam artian apa yang dari lahir saya bawa, apa yang saya yakini, ya itu yang sampai sekarang, sampai detik ini itu yang jadi keyakinan saya. Mungkin seperti itu Bang. Bang Joma ditanggapi Bang Joma. Iya, jadi kalau di Islam dan di Kristen itu harusnya pegang prinsip satu. Beriman kan itu, oke, kita sampai pada titik itu. Sama-sama beriman. Tapi iman kita ini harus bertumbuh. Kalau iman disebut bertumbuh berarti iman semakin kuat oleh karena adanya suplemen dari pengetahuan tentang apa yang kita imani. Artinya, apa yang kita imani ini harus berlandaskan ilmu. Karena kalau kita beriman tanpa berdasarkan ilmu, maka iman kita itu iman buta. Gitu. Misalnya nih, Anda mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Nah, harus dibarengi dengan ilmu. Ilmu apa yang kemudian bisa digunakan untuk bisa menegakkan tali keyakinan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dari aspek apa dulu? Apakah itu hanya doktrin? Apakah itu hanya dogma yang diimani secara turun-temurun? Untuk mengetahui itu ya tentu ada proses belajar. Makanya iman bertumbuh. Sama di Islam, kok Tuhan kita nggak bisa dilihat? Ternyata setelah umat Islam beriman kepada Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata, rupa-rupanya kota yang kita tinggalin ini, misalnya kita tinggal di kota Makassar. Kota Makassar ini besar. Apakah ada manusia yang bisa lihat kota Makassar? Paling yang dilihat itu adalah poros jalan depan rumahnya aja, RT tempat dia tinggal aja. Nah, kota Makassar ada di Pulau Sulawesi Selatan. Apakah kemudian ada manusia yang bisa melihat pulau kota Sulawesi Selatan? Tidak ada. Nah, apakah berarti Sulawesi Selatan itu tidak ada? Nah, Sulawesi Selatan ini berada di tengah-tengah Indonesia, pulau Indonesia. Apakah Indonesia ini tidak ada? Sebab manusia yang ada di dalamnya di Indonesia ini tidak mampu melihat Indonesia. Indonesia berada di dalam bumi. Bumi ini kemudian nyata ada. Apakah manusia bisa melihat bumi? Ternyata tidak ada. Sampai ujung dunia. Artinya bahwasanya semakin besar massa sesuatu, semakin tidak bisa kita lihat. Alam semesta ini apakah hanya bumi? Ternyata tidak. Apa lainnya? Semesta apa yang lain? Bentar dulu Pak Kosta, jangan dipotong dulu lah. Jangan emosi Bang, santai Sabar aja dulu, Bang, sabar. santai. Dari tadi Santai, sabar Bang, ya. diskusinya. Santai Bang ya. Nah, ya. Jadi segala sesuatu semakin besar semakin tak bisa kita lihat. Pasti. Semakin besar sesuatu itu semakin tidak bisa kita lihat.
Allah itu maha besar. Yes, di Islam Allah itu maha besar, Tuhan itu maha besar. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu maha besar. Yeremia 10 nomor 6. Nggak usah kau bilang-bilang orang Yahudi. Loh, itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen, Bang Costa. Santai aja nya. Kenapa sih marah-marah? Saya kan bahas kitabnya orang Yahudi, Costa, Bang. kamu nanti sama saya mau nggak? Kan itu bukan kitab Ini Abang. otakmu, Mak. Ini otak-otak kalian ini otak udang harus rancang dengan otak. 1 Korintus 4 nomor 10 baca Costa. Yang mana yang udang? Kalau kami otak udang, Bang, kami beragama agama titipan penjajah, Bang. Alhamdulillah kami menolak ajaran penjajah. Itu loh, Bang Costa. Santai aja, Bang, santai. Relax, duduk santai. Ini komal Islam, Bang. Anda akan adem ketika Anda datang dengan cara-cara sopan. Yang bahas Kristen kalau komat Islam ini. Orang diskusi lintas agama di sini, Bang. Tidak bisa nggak dibahas, abangku. Nggak bisa nggak dibahas Kristen itu. Karena agama Kristen itu agama syiar. Kristen ingin mengkristenkan orang lain. Itu sama kita. Islam juga ingin mengislamkan orang lain. Sama-samanya kita agama syiar. Maka ajarkan sisi kebenaran itu. Biarkan orang yang menilai. Seperti itu, ya. Kembali kepada tema pembahasan yang tadi. Ini saya bahas apa tadi ya? Saya kok jadi lupa. Mengenai sang pencipta itu. Nah, pencipta langit dan bumi semakin besar, kita semakin tak mampu melihat itu. Itu yang harus kita pahami. Nah, apakah Yesus ini kecil? Kecil dia. Masuk ke dalam rahim. Berarti dia bukan Tuhan, karena dia kecil. Maka iman di Islam itu bertumbuh. Oh, Tuhan kita tidak bisa dilihat ternyata. Tetapi apakah kemudian yang tidak terlihat itu artinya tidak ada? Lalu bagaimana kemudian Allah menarasikan keberadaannya yang tak terlihat itu? Allah mengatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang tidak mereka lihat itu, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kami menyembah Allah yang tak terlihat oleh manusia. Kami meyakini dan kami bersaksi bahwa walaupun kami tidak melihat dengan kasat mata, kami bersaksi dengan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Itu diterangkan oleh Al-Quran. Nah, sama ketika Al-Quran mengatakan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa hasyiya rahmana bil ghaib wa masyirhum maghfiratun wa ajrun karim. Sungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun Tuhan yang Maha Pengasih itu mereka tidak melihatnya. Jadi Allah itu memang tidak dilihat, tapi kita memahami keberadaannya dengan aspek alam semesta dan aspek diri kita sendiri. Itu baru dikatakan iman yang bertumbuh, bukan iman yang mentok. Kenapa dia mati? Oh, itu sisi manusianya. Kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Oh, itu karena dia sisi Tuhan. Itu mentok namanya. Sementara ketika kita tanya Yesus, wahai Yesus, siapakah dirimu? Aku adalah utusan Tuhan. Nah, berarti teman-teman dari lahir didoktrin, sampai sekarang masih didoktrin. Berarti iman saudara tidak bertumbuh. Silakan. Ya, silakan Pak RTM ditanggapi. Ya, kalau mungkin dari saya ya untuk sekarang ini apa yang telah saya bawa dari lahir dan Selamat siang. Assalamualaikum. mungkin itu Siang, Pak saja sih Freddy. kalau dari saya Bang. Saya enggak panjang untuk mau membahas tentang literasi Alkitab ya. Dalam artian saya hanya mau menyampaikan sama teman-teman mungkin yang dari agama Kristen, ketika kita mau menjelaskan sesuatu kepada saudara-saudara kita mungkin di agama lain atau Muslim, itu kita bisa mengkaji dulu, meliterasi dulu. Jangan sampai Gini Pak RTM, Anda kan sudah mengkaji, ya berikanlah sedikit edukasi kepada temanmu yang kurang mengkaji gitu loh. Kenapa kamu menuhankan Yesus yang maha kecil itu? Itu aja dulu, coba lo berikan kajian dikit, biar mereka paham, silakan. Ya, sebentar ya Pak, bisa aku jelaskan. Bentar dulu Pak Predik, biar RTM dulu, sebentar. Pak RTM dulu, silakan. ya karena yang namanya agama Kristen dalam artian kan dia sebagai pengikut Kristus ya. Maksudnya saya tidak mau berbicara masalah lebar panjang karena pasti itu akan tetap menjadi kontra untuk agama lain atau apa mungkin di luar agama Kristen. Tapi yang menjadi keyakinan kami sebagai orang Kristen itu ya Kristus itu sebagai sosok yang harus kami
sebagai panutan ya. Mungkin saya sih seperti itu. Saya nggak mau bahas terlalu dalam saja bang. Mungkin iman sekian dari saya. Benar, Saya Rahman. cuma mau menyampaikan ketika teman-teman dari agama Kristen mungkin mau menyampaikan sesuatu, mungkin mohon dikaji dulu supaya tidak Oke, ada salah cukup. penyampaian. Terima Artinya kasih, ini Bang. Pak Dari artinya saya- Pak RTM ini sebentar. Artinya Pak RTM ini mengkritik temannya, Anda juga nggak bisa menjelaskan. Mengkritik itu beri solusi, Bang. Kalau mengkritik saja nggak bisa, nggak Tidak apa-apa. mengkritik, saya tidak mengkritik, saya cuma menyampaikan dalam artian kan kami ini yang mungkin ikut siaran live seperti ini kan biasa tidak, dalam artian bukan tidak paham agama, dalam artian ada literasi yang belum kami sampai ke situ untuk menjelaskan. Nah ketika kami menjelaskan itu tidak sesuai dan salah, jangan sampai itu Ya ditangkap. kalau gitu saya potong. Kalau begitu saya beri waktu Anda 5 menit gitu ya. Berikan edukasi kepada mereka. Kenapa Anda menuhankan Yesus sedangkan Yesus itu adalah tidak maha besar. Dia kecil gitu loh, seperti kita. Silakan. Betul bang. Kalau dari segi istilahnya kalau kita melihat dari sisi agama lain itu sudah pasti salah. Sudah pasti bang. Dalam artian namanya keyakinan itu apa yang kita bawa dari lahir itu tidak bisa diperdebatkan lagi karena itu kan dalam artian namanya juga keyakinan bang. Apa yang kita yakini kan. Jadi kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita sama orang lain tidak bisa memaksakan keyakinan kita sama kita. Seperti itu saja sih batasannya. Saya hanya lebar bang, hanya menyampaikan itu tadi. Terima kasih. Oke, Wak Juma menyampaikan tanpa solusi, tidak bisa apa-apa, hanya imani saja, tidak bertumbuh imannya. Silakan Pak Juma. Padahal Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, bukan dengan iman. Iman itu tidak dihitung oleh Yesus. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Berarti kita diminta oleh Yesus untuk berakal di dalam bertuhan. Nah, Anda mengatakan Anda adalah pengikut. Anda adalah meneladani Yesus. Yesus, saudaraku, ketika datang kepada Bani Israel, dia bukan ateis. Yesus itu adalah manusia bertuhan. Dan Tuhannya Yesus bukan anak Maria. Tuhannya Yesus itu laisa kamitslihi syai'. Kata Yesus, Tuhan yang mengutus aku, kau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Itu. Jadi jangan menjajakan Yesus, ujung-ujungnya jadi fitnah. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Waspadalah kepada non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikutku. Nah, untuk saudaraku Alfa, di dalam kitab saudara diterangkan 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Elohim menjadi semua di dalam semua. Ini jelas ini. Jadi di situ dikatakan bahwasanya ketika Yesus ini melakukan sesuatu tindakan, Yesus menaklukkan dirinya sendiri. Yesus itu menaklukkan dirinya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, di dalam 1 Korintus 15 nomor 24 diterangkan begini. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Berarti ada saatnya Yesus melepaskan jabatan. Dia serahkan semuanya kerajaan itu kepada Allah Bapa. 1 Korintus 15:24. Makanya tadi dikatakan bahwasanya kita akan melihat Yesus. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Ternyata Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah manusia. Sebab kenapa? Semua tanda-tanda mujizat dan kekuatan yang ada pada diri Yesus itu akan diserahkan kembali kepada Tuhan Bapa. Mana dalilnya? 1 Korintus 15:24. Kemudian tiba kesudahannya. Tiba kesudahannya artinya akan ada masanya, sudah semua selesai. Final, finish. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa.
Jadi sia-sialah teman-teman yang mempertuhankan Yesus yang adalah manusia. Karena yang Anda sangkakan Tuhan ternyata di kesudahannya nanti akan menyerahkan kerajaan itu kepada Tuhan Bapa. 1 Korintus 15:24. Maka berbahagialah umat Islam yang hanya menyembah kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak sampai di situ. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan Elohim tanpa melalui aku. Nah, Yesus mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Alhamdulillah, kami umat Islam mengenal Yesus itu sebagai utusan dan mengenal Tuhannya Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Kami sampai dong kepada Bapa. Sementara kalian menjadikan Yesus itu sebagai tujuan. Jalan ke Monas, Anda anggap itu adalah Monas. Padahal jalan ke Monas bukanlah Monas, hanyalah titian untuk menuju sampai ke Monas. Saudara-saudaraku sekalian, menjadikan jalan ke Monas itu adalah Monas, itu adalah kebatilan yang nyata. Umat Islam menghargai Yesus. Makanya tadi yang penghujat itu saya tanya, kemenangan umat Islam di dalam meneladani ajaran Allah. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menarasikan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menyatakan kepada mereka di dalam surah Maryam ayat 19 dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia yang suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Siapa yang mengajarkan itu untuk diteladani? Allah. Rasulullah Muhammad SAW meneruskan, para sahabat melantunkan, tabi'in mengajarkan, para kiai kemudian mendidikkan, dan kami umat Islam memahami Nabi Isa yang adalah Yesua, yang adalah Isa Al-Masih itu adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Pertanyaan saya balik kepada si penghujat tadi, siapa yang Anda teladani dengan konsep agama Anda yang mengatakan Yesus Kristus adalah manusia yang mati mengenaskan secara terkutuk di atas tiang salib? Siapa yang Anda teladani? Apa yang menjadi jawaban daripada sang penghujat tadi dari Kristen? Maki-maki Bang Zuma, ngamuk-ngamuk dia. Nah, ini cerminan iman itu harus bertumbuh. Kita tidak bisa karena kita lahir dari Kristen kita keenakan nyanyi-nyanyi, tapi kita tidak mau belajar apakah seperti ini kebenaran yang sesungguhnya. Sementara Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba. Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50:17 yang disebut domba adalah keturunan Yakub. Nah, kita bukan keturunan Yakub. Yesus diutus hanya untuk keturunan Yakub. Sementara Kristen berasal dari Belanda, dari Portugis. Portugis ngambilnya dari Eropa. Eropa ngambilnya dari kerajaan Romawi. Romawi mengambil ajaran dari mana? Dari mana? Mereka beli dari orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Nah ini kalau iman kita bertumbuh ya harus kayak begitu. Kita jangan mentang-mentang kita dilahirkan dibaptis hari Minggu kita nyanyi-nyanyi aja terus menerus sampai kita mati. Kita tidak tahu kebenaran ini seperti apa sebenarnya. Sekira begitu, Bung. Silakan umat Islam, teman-teman saya di sini, saya izin sejenak untuk azar. Teman-teman kita yang Kristen kalau ada penghujat diturunkan aja, kalau mau belajar silakan dipertahankan. Saya pamit sementara, silakan dilanjut 10 sampai 15 menit. Oke, Bang Juma, ditunggu 10 sampai 15 menit. Teman-teman ada predik, ada alfa omega, mau luput juga. Siang apa? Ya, silakan ditanggapi. Ya Bang, aku mau bertanya nih Bang. Di dalam Al-Quran dituliskan bahwa wahai Muhammad, mengapa kau mengharamkan apa yang telah aku halalkan? Apakah itu tidak berdosa bagi seorang Rasul mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan Allahnya itu Bang? Padahal di sini aku juga baca di surat Al-Maidah, sebentar ya Bang. Al-Maidah 3. Al-Maidah 87 Bang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah itu bagaimana dengan yang katanya Rasulullah? Menurut Anda, oke baik. Menurut Anda zina itu diharamkan apa dihalalkan, Bang?
sebelumnya. Sebelumnya zina itu diharamkan atau dihalalkan? Oleh Haram, Allah. Bang. Haram. Nah, apa kata Allah di situ Bang di At-Tarim ayat 1? Coba bacakan kembali Bang. Sebentar ya, Bang. Mengapakah engkau mengharamkan apa yang sudah aku halalkan? Kapan Allah menghalalkan zina? Kenapa pindah topik ya? Enggak, dia bertanya Bang. Aku ingin bertanya, iya kan katanya kan Islam kan Isa itu adalah utusan juga dan Muhammad adalah utusan juga. Ini kan bertabrakan dengan Muhammad dikasih yang halal tapi dia mengharamkan gitu. Bebas jawab. Iya, makanya saya tanya kepada Anda terlebih dahulu. Ini saya tahu arahnya kemana. Ini pasti arahnya kalian adalah perzinahan. Saya tahu arahnya kalian syubhat-syubhat seperti itu. Makanya saya tanya, Iya, kapan apa Allah nikah gitu kan? menghalalkan yang namanya perzinahan? Tidak ada bang. Tapi kan kalau ini kan di At-Tarim ini Tidak kan ada. engkau ingin menyenangkan hati Artinya hal istri-istrimu, itu. Bang. Berarti kan udah jadi istri. Nah, itulah Bang. Tidak berzina. Nah, makanya Bang, ya, itu ada di surat An-Nahl Bang, yang artinya madu. Madu itu dihalalkan Bang. Jadi peristiwa itu pada saat Nabi Muhammad SAW itu berada di salah satu rumah istrinya, dia meminum madu Bang. Nah, madunya itu menempel di bagian bibir atau mulutnya. Jadi istrinya cemburu yang lain. Makanya Rasulullah sempat mengatakan, tidak akan aku minum lagi. Makanya turun ayat. Nabi Muhammad ditegur di situ. Ya, wahai Nabi Muhammad, kapan aku pernah mengharamkan apa yang sudah aku halalkan? Kan begitu. At-Tarim ayat 1. Jadi itu terkait itu kepada madu Bang. Bukan hal-hal yang lain Bang. Ya. Jadi di Bisa dimengerti Bang? Al-Maidah 87 dimaksud. Jadi apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan, terus kita mengharamkannya, berarti kita berdosa juga dong Bang. Bukan, Nabi Muhammad tidak mengharamkan. Aduh. Tidak aku minum lagi. Rasulullah katanya di situ kepada istrinya, kepada kedua istrinya Siti Aisyah dan Habsyah kalau nggak salah, mulai sekarang aku tidak akan meminumnya lagi. Itu madu Bang. Begini ya, bro. Sebelum Al-Maidah 87 ini turun, jadi setiap ayat itu ada asbabul nuzul. Ada penyebabnya kenapa ada. Waktu itu Nabi Muhammad SAW dia mengindikasi apa yang dia lakukan itu dilarang, haram. Makanya turun ayat Al-Maidah bahwa itu tidak haram, gitu loh. Jelas di Jadi sana. kalau Jadi yang Nabi Muhammad dalam At-Tarim ini, jadi At-Tarim ini kalau saya simpulkan berarti At-Tarim ini membahas tentang Rasul ingin menyenangkan hati istri-istrinya, sedangkan Al-Maidah 87 ini untuk berbuat zina, gitu ya Bang? tidak ada Al-Quran la taqrabu zina aja tidak boleh mendekati zina. Selama Al-Quran menyuruh Berarti ini buat yang zina. Al-Maidah 87 ini menjelaskan tentang apa Bang? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharapkan apa yang baik yang telah dihalalkan begitu. Freddy, betulin dulu. Aduh, berisik banget sih, gimana sih? Jaja, aku Freddy, betulin dulu lagi ada di posisi jalan. noise. Oke. Posisimu betulin dulu noise sekali. Kamu Iya, bergeser. jangan di pinggir jalan, berisik gitu loh. Sakit telinga bang, bergeser dulu, ayo. Diskusinya enak. Siap-siap yang lain dulu deh. Saya nyari tempat dulu sebentar ya. Jangan di tempat. Nanti habis ini juga kamu habis bertanya, kau siap ditanya, kau mengalihkan topik ini. Maluku, ini Kristen. Selamat sore Maluku. Selamat sore Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim ya bang? Muslim ya? Alhamdulillah Muslim, Bu. Silakan lanjut Pak Freddy. Ya udah, Pak Erik terusin yang tadi itu. Dia masa Al-Maidah ayat 7 katanya menghalalkan zina, gimana sih ini anak-anak kayak gini ya? Ya itu kan peristiwa Bang, itu kan syubhat-syubhat mereka Bang selama ini hujatan terhadap istrinya Rasulullah yang Maria Kipti yang adalah budak yang dihadiahkan oleh sahabatnya Bang. Ya jadi jelas di sana itu Nabi Muhammad SAW itu sebelum ada petunjuk, dia itu dalam keraguan gitu loh. Itulah. Jadi ada asbabul nusul itu Al-Quran itu turun, bukan turun aja nggak ada gunanya itu Al-Quran gitu loh. Jadi makanya Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur sesuai
apa yang dibutuhkan oleh Nabi itu supaya ada pedoman dalam bertingkah, dalam mengajar, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Beda dengan Bible gitu loh, turun satu buku, dikarang dulu, ditulis dulu sesuai keperluan, ternyata tidak sesuai dengan zaman. Jadi jangan Anda membandingkan ayat lain At-Tahrim dengan Al-Maidah sesuai dengan prediksi kamu gitu, nggak bisa begitu. Bertanya aja, jangan berpendapat. Nanti kita suruh baca original teksnya kamu juga nggak bisa gitu. Dan Anda juga mengalihkan topik, bukan topik itu tadi yang dibahas gitu loh. Topik tadi ini adalah konsep ketuhanan yang paling fundamental begitu. Jelas Bang Juma udah menjelaskan yang disembah oleh umat Islam Allah Subhanahu wa taala final dan mengikat. Ya, mengimani semua para nabi, ada 25 nabi termasuk Yesua Mesia yang Anda tuhankan itu. Mestinya dari tadi kalau Anda punya kuping stay di sini mendengarkan, mestinya Anda masuk di topik itu. Tapi Anda datang membawa topik baru. Gitu. Sama dengan RTM. Menegur temannya, gitu ya. Bahwa kamu jangan diskusi dulu kalau belum mengkaji, mempelajari. Giliran saya kasih waktu, ternyata dia juga nggak bisa. Gimana ini mau diskusi kayak gini? Lebih baik alfa omega gitu, bertanya ya dijawab. Begitu kira-kira. Jangan alihin topik. Karena ini video atau live ini ya ada jejak digitalnya di YouTube. Nanti yang nonton kok topiknya berubah-berubah gitu loh. Jadi sebelum masuk Komal itu pelajari, oh ini topik toh. Nah, masuk di situ topiknya. Supaya terstruktur gitu. Nah, kalau kira-kira sudah selesai, ya boleh, ayo pindah topik yuk gitu. Oke? Pinter dikit apa sih?